rahimakumullah. Sebelum pengajian kita mulai, informasi bahwa besok pagi hari Tasu'a, yaitu tanggal 9 bulan Muharram, disunahkan yaitu berpuasa, yaitu hari Tasu'a tanggal 9 dan Asyura tanggal 10. Lebih baik lagi ditambah menjadi 11, yaitu tanggal 11. Peristiwa ini ketika Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana Madinah pada waktu itu mayoritas orang Yahudi, merasa bangga, merasa pede bahwa nabinya yang namanya Musa alaihi salam itu pada bulan Muharram tanggal 10 diwajibkan berpuasa. Mereka mengejek kepada umat Islam ketika ditanya lebih unggul mana Muhammad dengan Nabi Musa. Orang-orang Yahudi membela nabinya, yaitu lebih afdol, lebih utama nabi kita Nabi Musa, karena pada bulan Muharram tanggal 10 mereka umat Yahudi terutama Bani Israel berpuasa. Nah, salah satu di antawisipun sahabat menanyakan Nabi, kita umat Islam bagaimana? Nah, ini. Lalu kanjeng Nabi dawuh ingkang suraosipun intisarinipun, kita disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan, yaitu berpuasa 10 tanggal 10 Muharram, supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Maka kanjeng Nabi menambah 2 hari, 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, pengejekan itu tidak sampai di situ, sampai kanjeng Nabi diejek seorang anak yatim akan menjadi pemimpin di Madinah dan Mekah. Apakah bisa? Nabi Muhammad kan tidak sekolah, tidak masuk pesantren, tidak belajar. Ya, ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menurunkan Jibril dengan surat Wadduha, demi waktu duha. Duha itu waktu yang cerah, waktu yang tidak panas. Kalau di ilmu kesehatan biasanya orang-orang yang sakit dipanaskan dipe ngantos dumugi waktu duha, yaitu sekitar jam 9 ke bawah. Ini menurut kesehatan, sinar matahari pada waktu itu baik sekali untuk peredaran darah dan untuk kesehatan kita semuanya. Nah, ketika itu para hadirin rahimakumullah, hadis yang akan saya sampaikan ini tidak ada hubungannya dengan Asyura, tetapi peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau melihat ada selain Bani Israel menjadi pemimpin, mereka ini tidak suka. Mereka itu oposisi, yang sebetulnya yang menjadi pemimpin adalah dari golongan Bani Israel, bukan Bani Quraisy.
Oleh karena itu, untuk menjelaskan dan menerangkan kebenaran kerasulan Allah, innaka laminal mursalin, di dalam surat Yasin itu panjenengan mesti membaca innaka laminal mursalin. Oleh karena itu, nanti malam Jumat, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar dari Masjid Al-Muttaqin, tolong membaca yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, berjumlah 70 kali. Setelah itu berdoa bersama-sama. Hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam surat Wadduha ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul pemimpin yang diandalkan. Di situ disebutkan wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kanjeng Nabi Muhammad itu diejek oleh orang-orang kafir Mekah, terutama orang-orang Yahudi. Pengejekannya adalah sekarang Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bantahan dari mereka-mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sekarang sudah tidak punya Tuhan yang kompeten, sudah ditinggalkan. Alhamdulillah, Jibril turun dengan membawa ayat tersebut, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah pangeranmu itu tidak akan meninggalkan kamu Muhammad. Ini untuk menjadi Nabi Muhammad hatinya teguh, mantap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini juga memberikan dorongan agar Nabi Muhammad itu tidak terpengaruh dengan intrik-intrik duniawi. Itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ayat tolong Pak dimasukkan dalam hati bahwa akhirat itu lebih bagus daripada dunia yang sekarang kita hadapi ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Namun kenyataan yang ada Pak, kenyataan yang ada sekarang, manusia baik itu yang Islam maupun yang tidak Islam ini selalu mencari dan sekali lagi mencari dunia lebih senang daripada akhirat. Ya, maka di surat Wadduha itu ditegaskan al akhiratu khairul laka minal ula. Hadirin rahimakumullah, marilah kita membahas yaitu hadis yang dibawa oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin. Rupane sinten Amir Mukminin itu bapakne Hafs, rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul yaqulu. Jadi Sayyidina Umar setelah masuk menjadi Islam ini betul-betul orang yang ulet, orang yang rajin sekali menjalankan syariat Islam. Nah, ketika itu Umar bin Khattab mendengar bahwa Rasulullah berkata, perkataannya ini,
innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua beberapa amal binniyati dengan niat. Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sempurnanya beberapa amal itu dengan niat. Jadi kalau kita beribadah, beramal tanpa disertai dengan niat, amalan kita ini kurang sempurna. Malah ada yang mengatakan bukan sempurna, malah tidak sah. Ini Imam Syafi'i menjelaskan. Makanya menurut Imam Syafi'i, apapun yang dikerjakan manusia untuk ibadah ini harus didahului dengan niat. Sholat harus ada niat, berpuasa harus ada niat, berkorban harus ada niat, zakat harus ada niat, umrah dan haji harus ada niat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini niat penting. Wa inna malikul limri'im manawa, lan angin sak pestine saben-saben perkara manawa utawi barang kang diniati. Benda yang dituju ini akan berhasil sesuai dengan niatnya. Famangkanat mongko ana apa hijratuhu, tujuane wong ilallahi maring Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ini yang ada hubungannya dengan tahun hijrah. Hijrah itu artinya pindah tujuan. Sapa wonge tujuane marang Allah lan utusane Allah, maka hasil yang dicapai akan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sebab mengapa hadis ini dijelaskan, hadirin rahimakumullah, ketika Rasul berangkat perang untuk menyerang orang-orang kafir Mekah, ini banyak orang-orang yang akan ikut perang, tujuannya berbeda-beda. Ada tujuan karena Allah dan Rasulnya, ada tujuan untuk menerima yaitu rampasan perang, ada juga tujuannya ingin mengawini orang-orang yang nantinya dijadikan budak. Nah, ini banyak niat-niat yang tidak sempurna. Maka Kanjeng Nabi memberikan satu arahan bahwa orang yang niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Disebut dengan lillahi ta'ala, ya, niate karena Allah. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu taqarruban lillahi ta'ala, nawaitu shaumahutin lillahi ta'ala, nawaitul hajja lillahi ta'ala, nawaitul umrata lillahi ta'ala. Semuanya diliputi dengan ilallah wa rasulih. Itu bagi mereka yang niatnya karena Allah. Wa man kana hijratu ila dunya, apabila orang wa man kana lan sapa wonge ana apa hijratuhu, yaitu tujuane wong ila dunya maring perkara dunya, yusibuha kang mengenai ing dunya
awi mraatin utawa niate nggo gawe kawin wedok yang kihuha kan ngawini sapa wong ha ing wadok fa hijratuhu ila ma hajara ilaih fa hijratuhu mongko utawi hijrahe pindahe wong ilama maring barang hajara kang pindah sapa wong ilahi maring gone wong rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menyindir kepada sahabat-sahabat yang pada waktu itu niatnya bermacam-macam. Itu niatnya bermacam-macam. Ada niat karena nderek manut miturut tunduk taat pada Rasul berperang, tapi juga ada yang ikut untuk mendapat dunia, mendapat harta rampasan. Juga ada yang ingin kawin, nanti kalau kita menang kita kan bisa menahan wanita-wanita yang cantik untuk dikawin. Makanya Kanjeng Nabi memberikan garis besar fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesuatu orang yang akan hijrah, akan melakukan sesuatu itu sesuai apa yang menurut niatnya. Jadi kadang-kadang niat itu hanya sebatas lambe saja, bibir saja, tapi tidak sampai ke hati. Ya nanti bisanya terindikasinya niat itu dalam mulut, ini nanti orang itu akan bisa dijelaskan dalam tindakannya. Maka saya ulang lagi, orang yang niatnya baik insya Allah hasilnya akan baik. Orang yang niatnya jelek insya Allah juga akan menerima kejelekan tersebut. Makanya kadangkala dua-duanya ini dipadukan, padahal Gusti Allah sendika wala talbisul haqqo bil batil, jangan dicampur adukkan antara yang baik dan yang hak dengan yang batal, jangan dicampur aduk. Contohnya apa? Sebentar lagi kita akan Jumat Kliwon. Biasanya Jumat Kliwon banyak orang-orang yang berjumahan, sementara orang-orang itu niatnya tidak semuanya niat jumahan. Itu tinggal kita menilai niatnya. Kalau niatnya jelek, contoh sandale bapak ora apik, amoh pak niat jumahan mengko dilurus sandal sing apik, sandal sing amoh dijejerke sandal sing apik supaya wong-wonge sing maune sandal apik mek keseliru sandal sing ora apik, sehingga wong sing ora sandale mau apik dadi apik mergo sing duwe sandal apik keseliru sing ora apik. Nah ini niatnya sudah beda. Lalu banyak lagi sekarang. Jadi niat ini penting sekali ibu-ibu, bapak-bapak. Maka ada lagi orang yang kawin, niatnya apa? Kalau kawin itu niatnya hanya mencari harta bendanya orang tua, setelah orang tuanya meninggal maka dia cintanya pasti berkurang karena harta bendanya orang tua berkurang. Sama dengan orang yang kawin, niatnya apa? Karena kecantikannya, dia dikawin karena cantiknya. Insya Allah setelah umurnya 60, 70 sudah kempot, sudah ompong, sudah rambutnya banyak yang putih, berjalan saja tidak bisa, harus dituntun. Nah, mesti menurut niatnya tadi, niatnya dulu cantik, sekarang tidak cantik.
Bagaimana akhirnya? Akhirnya sang suami kawin lagi yang cantik lagi. Nah ini nawaitunya ditoto Pak, niatnya itu harus ditata ya. Itu yang tadi jabatan umpamanya, kawin krono jabatan, mergo anake bupati, anake wali kota kawin krono jabatannya. Setelah tidak menjadi, jabatannya itu turun, jabatannya tidak jadi wali kota, tidak jadi bupati, akhirnya keuangan menurun dan seterusnya menurun menjadi orang biasa, sehingga keharmonisan rumah tangga terganggu karena niatnya kawin krono jabatan. Makanya kan Nabi menyarankan kalau bapak-bapak, sahabat-sahabat ingin kawin itu harus ada 4 faktor. Yang pertama, zu nasabin, nasabe baik, zu malin, yang punya harta benda, zu jamalin, yang punya kecantikan, yang terakhir zu dinin, yang punya agama kuat. Ya, kalau bapak-bapak mau kawin silahkan 4 faktor ini. Kalau 4 faktor itu sukar untuk dicari, mencari wanita yang potensinya ada 4, yo sugih, yo ayu, yo anake wong bener ya, terus agamane kuat, kok ora nemu, ya tetep kawin. Wong kawin itu termasuk sunnah Rasul, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kawin itu adalah tindakan Rasul. Niku dadi nek jenengan kawin ini berarti ikut dengan Kanjeng Nabi, mengikuti jejak Rasul. Tapi berat mengikuti 4 ini. Bagaimana menurut Kanjeng Nabi? Yang terakhir sajalah, yaitu dicari wanita atau laki-laki untuk menjadi suami atau istri yang agamanya kuat, yang disebut dengan dzidinin. Sebab yang dzidinin ini para ibu dan para bapak bisa mempengaruhi keindahan bentuk wanita cantik, bisa mempengaruhi yaitu anggaran belanja karena agama kuat. Lalu harta bendanya juga tidak boros karena dia adalah merupakan satu orang yang bersolehah, dzidinin. Maka orang yang punya ketentuan untuk kawin yang menjadi pertama dan utama adalah kalau ibu mencari jodoh laki-laki, laki-laki yang soleh. Laki-laki akan mencari jodoh istri yang istrinya solehah. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika disuruh oleh Allah untuk memilih apa wanita atau harta atau ilmu, Nabi Sulaiman memilih untuk Rabbi zidni ilma, yaitu ilmu. Dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa meraih wanita cantik yang disebut dengan Bilqis. Lalu kekayaan sang ayah yang namanya Nabi Daud itu orang kaya, ya anaknya satu hanya Nabi Sulaiman, akhirnya warisannya itu berpindah kepada anak laki-lakinya Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman waktu itu adalah nabi atau orang yang paling kaya di dunia pada waktu itu. Oleh karena itu sekali lagi bapak-bapak, sekali lagi ini kadangkala niat orang tua untuk menyekolahkan, ini musim sekolah, musim sekolah anak-anak masuk baru di sekolahan masing-masing.
Ini niatnya harus ditata orang tua. Kalau salah persepsi, maka anak ini akan terjerumus. Contoh mudah, kowe Pak sekolah kuwi mengko mek dadi apa? Ini sepele tapi penting, Bu. Yo mek dadi dokter apa? Oke. Tapi dokter yang soleh. Oh. Sebab nek dokter ora soleh, mengko dadine dokter ya mbedeli karo wong sing meteng sing ora ana bapakane di aborsi. Karena biaya aborsi itu tinggi, mencari duit tok. Kowe Pak sekolah besok mek dadi apa? Insinyur bagian apa? Bagian pembangunan, teknik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus Bapak mengarahkan agar si anak ini memilih pilihan yang berbentuk diniyah syariah. Insinyur yang soleh, terus jadi bidan yang soleha, jadi perawat yang soleh, perawat yang soleha, jadi tentara yang soleh soleha, ya. Jadi ikut terus ini soleh soleha ini ikut terus. Nah sekarang bagaimana niat dari awal mencari? Niki sekarang sudah dunia mata hurur ini sekarang. Kowe Pak sekolah ngendi le? Iya ring SMK. Sekolah menengah kejuruan sebab engko nek wis metu Dik, sekolah ki iso nyambet gawe, Pak. Nah, tujuan sekolah adalah bekerja. Banyak orang yang sekolah tidak bekerja. Banyak insinyur yang tidak kerja. Banyak sarjana yang tidak kerja. Loh, ini persepsinya harus ditata. Jadilah kejuruan yang soleh, sehingga sekolah SMK diadakan magang, diadakan praktek. Ini maksudnya supaya nanti jadi anak sekolah SMK yang berkualitas agamanya, tekniknya, takwanya. Makanya pelajarannya harus intak dan intek. Intak niku ilmu takwa, intek itu ilmu tekniknya. Sehingga jangan terbius orang tua dengan mengko nek kowe sekolah ngene le, kowe Pak nyambet gawe apa? Loh, ini masih ada, Pak. Contoh ini, contoh di desa ini. Kalau di sini tidak ada. Di desa ini masih ada banyak anak-anak yang akan dipondokkan di pondok pesantren. Itu orang tuanya kurang minat, padahal anaknya minat. Bagaimana itu Pak terjadinya? Untuk supaya anak tidak ke pondok pesantren, Pak dadi apa kowe le? Nek ring pondok pesantren. Oh, inilah. Padahal di dalam dunia pesantren sekarang banyak teknologinya, banyak umumnya juga, ya, sudah istilah dicampur dengan agamanya sekian persen dengan sekian persen. Oleh karena itu marilah sekali lagi orang tua mengarahkan kepada anak, jangan sampai keliru pengarahannya. Mendidik anak jangan sampai keliru mendidik anak, sebab anak merupakan amanat dari Allah. Besok ini di dalam hari kiamat ada anak yang masuk neraka, tolong dengan malaikat ya, yang jaga neraka sing arane malaikat sinten Bu? Yo, Ridwan, sinjile Ridwan. Napa? Malaikat Ridwan, malaikat napa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Malik.
Malaikat Malik diinstruksi kali anak yang akan dimasukkan neraka. Pak Malik, saya mohon dengan hormat agar orang tua saya ini tolong didatangkan. Orang tuamu di surga, iya, walaupun di surga. Sebab saya masuk ke neraka itu gara-gara ayah saya tidak nyekolahkan, tidak mendidik, tidak membimbing, tidak mengarahkan. Loh, ini akhirnya keputusan terakhir bahwa orang tua bertanggung jawab atas masuknya anak ke neraka. Akhirnya neraka itu dihuni oleh anak dan ayahnya karena orang tuanya tidak mendidik. Ini Pak, sekali lagi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berilah kebaikan kepada anakmu sekalian, karena kebaikan kepada anakmu sekalian maka kemudian hari kamu akan diberi kebaikan oleh anaknya. Jadi nek cara istilah Jawa, nek kowe gelem ngapiki anak, mongko anak ki bakal ngapiki bapak. Nek bapak ki ora gelem ngapiki anak, anak ora bakal ngapiki bapak. Mulane Pak, Bu, tulung nek ana anak rewel kuwi aja nyalahke anake. Mungkin pada waktu panjenengan dadi anak karo wong tuwa wani, karo sedulur wani, karo ibu wani, barang sampeyan duwe anak diwales ring anake sampeyan. Oh, niki terjadi, itu hadis Pak, biru aba'akum. Mulane nyong sampean harus takwa kepada Allah, taat kepada orang tua, supaya anak-anak kula sampean kita takwa marang Allah, marang wong tuwane, jalaran wong tuwane juga ngenai apik karo anak. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya hadis yang kedua dari Umar juga bin Khattab radhiyallahu anhu qol bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada waktu suatu ketika kita itu duduk-duduk bersama Rasul, ya, ittola'at, ujuk-ujuk, ya, ittola'at datang tapi tiba-tiba, tidak ada informasi dulu, tidak ada memberikan tahu dulu. Ittola'a itu ujuk-ujuk teko alaina ing atase kita renggone mau lungguh karo Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang syadidu bayadis siapi kang banget putihe sandanganane putih. Mula sunah Bu nganggo rukuh sunah sing putih, ora sunah ireng. Tak baleni meneh Bu, jenengan tulung nek sembayang, nek Pak sembayang aja nganggo rukuh sing ireng, sunah rukuh sing putih. Itu menunjukkan sebagai iktibar contoh bahwa orang Islam berihram juga putih, dikafani, diulesi ya putih. Ya, bapak-bapak juga demikian, sunahnya begitu. Syadidu sawati sya'ri kang banget irenge rambuté. Dadi ana wong lanang ujuk-ujuk teko nanggon pesadarane Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi waktu kuwi isih kumpul karo sahabat-sahabat. Sing teko sapa? Wong lanang rambuté sangat hitam, ora usah disampuni gitu, ya, otomatis. Mulane saiki seneng wong wedok nek ana rambuté ireng,
Tapi zaman sudah berbeda Pak Bu. Tetangga saya itu kemarin pulang dari kecantikan, umurnya hanya 20 tahun, pulang rambutnya putih. Saya kira orang itu sudah tua, ternyata tetangga saya masih muda, umurnya 20 tahun. Pulang dari kecantikan, rambutnya putih seperti orang tua yang umurnya 90 tahun. Saya kaget. Nah, ini jangan ditiru Pak. Jangan ditiru itu. Walaupun jenengan seneng kok aja ditiru. Sing ditiru malah syadidu sawati syari, sing banget ireng rambutnya. Layuro kang ora diweruhi, kang ora diketahui alaihi ing atase wong wau apa asarus safari labete lunga. Wong mau bareng karo Kanjeng Nabi pinarah, lungane iki do ora ngerti. Layuro alaihi asarus safari. Jadi wong niku lunga tapi bahasane nang kene nggon tepakane jegokane kuwi isih anget tapi wonge wis ora ana, wis lunga. Malah wala ya'rifuhu lan ora weruh hu ing mau wong minna saking kita ahadun sapa siji bae ora ana wong sing ngerti lungane wong mau. Hatta jalasa sehingga wong mau lungguh ila nabi renggone Kanjeng Nabi. Wong mau lanang kuwi mau barang wis pinarak ora weruh lungane, ora ngerti siji bae wong siji bae ngerti sapa sih kuwi wong kuwi. Sehingga wong mau lungguh nang jajare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada mongko nyendekake rubatai ing dengkul lorone wong mau ila rubatai maring dengkule Kanjeng Nabi. Jadi dengkule dipadake karo dengkule Kanjeng Nabi. Wa wadu'a lan nyelehake sapa wong mau rajul kafaihi ing mau pundake ala fakhdai ing atase pupune epek-epek. Wa wadu'a lan nyelehake sapa wong mau kafaihi ing epek-epek lorone didokokake ala fakhdai ing atase pupune Kanjeng Nabi. Waqala lan ngomong dawuh sapa mau wong mau dengkule dipadake ring Kanjeng Nabi, terus epek-epeke wong lanang mau didokoke nang pupune Kanjeng Nabi, ditiadep-adepan. Terus wong mau kondo karo Kanjeng Nabi, kondone ngene, ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni beritahulah kepada kami anil Islam dari sesuatu yang hubungannya dengan Islam. Jadi wong mau teko niku ringgone Kanjeng Nabi, telapak anane tangan lorone dokoke nanggon kempole Kanjeng Nabi, terus dengkule dipadakake karo dengkule Kanjeng Nabi karo ngomong wong mau, Nabi aku diwehi kabar, diwehi ngerti perkara Islam. Iki wong perlu perlu ngaji, perlu nek cara saiki perlu sekolah, perlu informasi
perkara Islam. Maqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,